pagi anak-anak sekolah minggu yang ganteng, yang cantik, yang baik, yang pinter, yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024. Berarti kita sudah masuk kepada masa Pranata. Kita akan belajar rangkaian tentang sejarah Natal yang pertama, ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Sesudah itu kita akan bernyanyi bersama-sama. Tutup mata, sikap hormat. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kami masih bisa hidup hari ini di tanggal 1 Desember tahun 2024. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Puji Tuhan, mulia Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Bapa, kami mau mempelajari firman-Mu. Kami mau lebih mengenal Tuhan dan kami mau lebih taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita nyanyi sama-sama, ikut ya, bertepuk tangan dan bergerak bersama teman-teman. Suara bergema, mari Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak beserta, penuh berkabar baik dari Kristus Raja. Kita sorak bergema, mari Raja mulia. Kita sorak bergema, mari Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak beserta, penuhkan kabar baik dari Kristus Raja. Kita sorak bergema, mari Raja mulia. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang mari kita buka Alkitabnya dari kitab Mika ayat 1. Mika di perjanjian lama ya. Mika ayat 1. Ibu baca ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu tadi terjemahan baru. Mika 5 ayat 1 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ibu bacakan ya, perhatikan. Tuhan berkata, hai Bethlehem Efrata, engkau salah satu kota terkecil di Yehuda. Tetapi dari engkau akan kubangkitkan seorang penguasa untuk Israel yang asal usulnya dari dahulu kala. Terjemahan firman Allah yang hidup, tetap Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem Efrata, engkau hanya sebuah dusun, kampung yang kecil di Yudea. Tetapi engkau akan menjadi tempat lahir Dia yang akan memerintah Israel, pilihanku, raja yang hidup sejak masa lampau yang tidak berawal. Nah, jadi Tuhan Yesus dilahirkan di mana? Ya, di kota kecil Bethlehem.
Dari pembacaan firman Tuhan ini kita belajar. Pertama, Tuhan itu sangat berkuasa atau maha kuasa. Tuhan itu maha tahu. Rencananya pasti digenapi, tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti digenapi. Ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, sudah ditetapkan bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Mesias Tuhan kita, akan lahir di kota kecil, di kampung kecil, di dusun kecil. Namanya apa tadi? Bethlehem. Di dalam Yohanes 7 ayat 42, Yohanes 7 ayat 42 tercatat. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias atau Juru Selamat berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Dalam Alkitab tertulis bahwa Raja Penyelamat adalah keturunan Daud dan akan datang lahir di Bethlehem. Bethlehem itu kampung halamannya Daud. 1 Petrus 1 ayat 25. 1 Petrus 1 ayat 25 mencatat, sebab firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Artinya, apa yang difirmankan Tuhan itu pasti dilakukan Tuhan. Sempurna, segera. Jadi dari bacaan ini kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu, apa yang difirmankannya, apa yang direncanakannya pasti terjadi. Yang kedua, kita lihat bahwa Tuhan yang maha kuasa itu menggunakan hal-hal kecil, hal-hal sederhana, sesuai kehendaknya. Kenapa Tuhan milih kota kecil Bethlehem sebagai tempat kelahiran Tuhan Yesus? Kenapa bukan New York? Kenapa bukan Yerusalem? Kenapa bukan Roma, kota besar? Kenapa? Karena apa? Karena itu kehendak Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Daud. Daud tercatat sebagai hamba Tuhan yang taat, yang setia, yang walaupun tidak sempurna, dia berusaha mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Dia berusaha melakukan apa yang benar di mata Tuhan, walaupun tidak sempurna. Ya, jadi suatu hari Daud berdosa. Tercatat di kitab 1 Raja-Raja 14 ayat 8 dan 2 Samuel 11 ayat 12. 11 dan 12. Daud berdosa. Waktu ditegur kesalahannya, dia segera ngaku dan bertobat. Dia gak marah-marah, dia gak menganggap dia benar karena dia raja. Tidak. Dia punya hati yang mau ditegur dan mau bertobat. Itu yang Tuhan senang. Semoga kita juga semua seperti itu. Walaupun kita ada kelemahan, walaupun anak-anak kecil, tapi ketahuilah Matius 18 ayat 10 mengatakan, jangan menganggap rendah seorang anak kecil, karena ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku. Jadi artinya Tuhan sayang benar pada anak-anak kecil. Yesus cinta segala bangsa. Tuhan sayang kepada orang-orang yang kecil, yang lemah, yang mungkin sederhana. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang mau percaya, yang mau taat, supaya bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi dua hal. Satu, Tuhan Maha Kuasa. Apa yang difirmankannya, rencananya pasti jadi. Jadi kita harus rajin baca Alkitab supaya kita tahu apa kata Alkitab. Tuhan Yesus akan datang kembali, kapan, bagaimana caranya, dan lain-lain. Kita harus tahu baca itu di Alkitab supaya nggak salah.
Yang kedua, Tuhan Maha Kuasa dan bisa menggunakan anak-anak kecil, hal-hal sederhana, asal itu sesuai kehendaknya. Kita semua mau dipakai Tuhan ya, untuk menjadi alat Tuhan. Menjadi orang yang berguna bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Mau? Mari kita belajar percaya dan taat kepada Tuhan Yesus setiap hari, supaya kita disertai Tuhan dan bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kota Bethlehem kecil dipakai Tuhan untuk menjadi tempat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat lahir. Kita pun walaupun sederhana, kecil, banyak kekurangan, bisa dipakai Tuhan untuk menjadi hal-hal yang baik yang mempermuliakan Tuhan. Syaratnya percaya dan taat. Kalau ada salah, ada dosa, cepat bertobat. Mari kita setia mengikuti kehendak Tuhan setiap hari. Mari berdoa, nak. Tutup mata, lipat tangan, sikap hormat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami pelajari hari ini mengenai kota Bethlehem kecil, tempat kelahiran. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, firman-Mu pasti yes digenapi. Dan Tuhan juga mau menggunakan hal-hal sederhana dan kecil untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami semua mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami mau percaya, taat, bertobat setiap hari, supaya Tuhan bisa pakai hidup kami sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.